Halo Pitu, bagaimana kabar kalian semuanya? Harus sehat ya, karena Miss di sini pun sehat walafiat. Jadi kalian di rumah juga harus sehat dan tentunya harus semangat untuk belajar secara online ini. Nah, untuk kali ini di pelajaran bahasa Indonesia kita akan belajar tentang menjelaskan petunjuk jalan sesuai denah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai letak geografis, ya kan? Ayo kita ulang bareng-bareng ya. Yang kita pelajari sebelumnya itu ada arah ya, ada arah mata angin, lalu juga ada arah yang biasa kita gunakan seperti belok kiri, belok kanan, lalu belakang, depan. Itu semua sudah kita pelajari, dan juga ada arah mata angin seperti barat, timur, selatan, utara. Kita sudah mempelajari itu. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara kita menjelaskan sebuah petunjuk. Jadi kalau misalkan kalian bertemu dengan seseorang nanti di jalan, lalu orang itu akan bertanya kepada kalian mengenai letak suatu tempat, kalian bisa menjelaskannya dengan baik dan benar. Oke, kita belajar ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, yang harus kalian lakukan adalah memperhatikan denah berikut ini. Denah ini Miss dapatkan dari buku tematik 2C kalian halaman 79. Jadi bagi kalian yang kurang jelas melihat denah ini, bisa kalian buka di buku tematik 2C kalian ya, halaman 79. Oke. Sebelumnya Miss akan jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada tempat-tempat yang nanti akan kita gunakan untuk mempelajari bagaimana cara kita menjelaskan letak suatu tempat ya. Di sini ada rumah Nina, ada rumah Lani, masjid, swalayan, toko kue, lapangan, rumah Deli, rumah Tony, rumah Beni, dan sekolah. Nah, dari denah-denah ini sebentar lagi kita akan mempelajari ya gimana caranya kita mau ke suatu tempat dan kita gimana caranya menjelaskannya. Menjelaskan bagaimana nih arahnya nih, petunjuk arahnya seperti apa, bagaimana cara menjelaskannya. Nanti kita akan bersama-sama menjelaskannya ya. Sebelumnya kalian lihat dulu dalam denah ini. Ini ada yang sudah tertulis di sini arahnya, ada arah mata angin yang sudah ditetapkan. Untuk arah mata anginnya ada di bagian atas rumah Beni di situ ya. Ada arah mata angin barat, utara, timur, dan selatan. Nanti arah mata angin ini akan kita gunakan untuk menunjukkan suatu tempat. Oke, siap semuanya? Kita akan belajar ya. Untuk contoh pertama, kita akan menjawab pertanyaan ini ya. Pertanyaan ini pun ada di buku tematik kalian tadi, halaman 79. Nah, pertanyaannya adalah, jika kalian berada di sekolah dan kalian ingin pergi ke rumah Lani, bagaimana cara kalian menjelaskan petunjuk jalannya? Nah, di denah ini sudah Miss Anggun berikan lingkaran ya. Lingkaran di sini ada lingkaran yang menunjukkan tempat asal kalian. Di situ kan jika kalian berada di sekolah, berarti asal muasalnya kalian sedang ada di sekolah. Lalu kalian ingin pergi ke rumah Lani. Ya, rumah Lani pun sudah Miss Anggun beri tanda lingkar merah. Oke, jadi tujuan kalian sudah jelas ya. Dari sekolah ke rumah Lani itu sudah jelas ada lingkar merahnya. Lalu di samping kanan itu pun ada arah mata angin yang sudah Miss Anggun lingkari juga. Arah mata anginnya ada barat. Berarti kita akan menggunakan arah barat ya untuk menuju rumah Lani ya kan, karena dari sekolah ke rumah Lani itu yang sesuai itu arah mata anginnya adalah arah mata angin barat, bukan utara. Kalau utara berarti ke atas ya, ke atas sekolah. Ini kan kita ke sebelah sini, berarti urutannya ke barat. Kalau ke timur itu ke rumah Beni ya kan, kalau ke selatan itu nanti ke lapangan ya enggak. Nah, berarti yang akan kita gunakan nanti adalah barat. Oke, maka dari itu sudah Miss Anggun berikan tanda lingkar merah. Nah, cara menjawabnya itu juga sudah Miss Anggun tulis di sini menggunakan tulisan yang berhuruf yang hurufnya diwarnai dengan warna merah. Oke, cara menjelaskannya seperti ini. Dari sekolah
Mereka berjalan ke arah barat melalui Jalan Kenanga. Oke, di situ ada tanda panah dari Miss Anggun dari Jalan Kenanga. Sudah jelas ya. Lalu belok kiri. Coba posisikan badan kalian. Itu beloknya kemana? Ke arah kiri ya kan. Kalau kalian jalan dari Jalan Kenanga nih menuju panah itu, berarti kalau ke Jalan Mawar itu adanya di tangan kiri kalian apa di tangan kanan kalian? Di tangan kiri ya. Nah, berarti betul di sini. Lalu belok kiri ke Jalan Mawar. Oke. Kalau sudah tiba di Jalan Mawar, di situ ada Rumah Lani. Ya kan? Ada tulisan di situ dan dilingkari merah oleh Miss Anggun. Rumah Lani itu terletak tepat di samping masjid. Oke, di samping masjid. Nah, sudah jelas semuanya bagaimana? Mudah kan? Kalau belum, coba kalian ulangi, lalu kalian pahami kembali. Gimana? Apakah kalian sudah paham? Kalau kalian masih belum paham, ini Miss kasih latihan kedua. Oke? Di sini soalnya sudah Miss rubah ya. Ini menjawab soal di halaman 79 tadi. Ada soal A dan B. Oke, kita akan menjawabnya bersama-sama di sini. Oke, pertanyaannya adalah, jika kalian berada di sekolah dan kalian ingin pergi ke rumah Deli, bagaimana cara kalian menjelaskan petunjuk jalannya? Oke, gimana caranya? Yang pertama, kasih tanda dulu sekolah kalian nih. Lalu di situ juga ada rumah Deli. Sudah Miss beri tanda lingkar merah ya. Oke, kalau sudah, tinggal kita berjalan dari arah lingkar pertama kita, dari sekolah. Kita akan berjalan melalui Jalan Kenanga. Ke arah mana? Lihat arah mata angin yang Miss Anggun lingkari. Ke arah timur, ya. Ke arah timur. Lalu kalau kita sudah mentok nih di Jalan Kenanga melalui arah timur, berarti yang kita lakukan adalah belok apa? Kanan atau kiri? Coba posisikan kalian ada di tanda panah Jalan Kenanga tadi. Iya, berarti belok kanan. Ya, belok kanan ke jalan apa? Jalan Kamboja, betul. Next, dari Jalan Kamboja itu sudah akan terlihat di mana rumah Deli. Di mana rumah Deli? Rumah Deli terletak tepat di samping lapangan, ya. Di situ ada lapangan. Bagaimana, mudah kan untuk menjelaskan petunjuk arah? Kalau mudah, kita latihan satu kali lagi, oke? Nah, ini latihan terakhir kita. Kita akan mencari tahu rumah Nina. Oke, rumah Nina. Kita baca dulu soalnya ya. Jika kalian berada di sekolah dan kalian ingin pergi ke rumah Nina, bagaimana cara kalian menjelaskan petunjuk jalannya? Oke, yang tadi tahap pertama adalah diberi tanda dulu. Kalian dari mana tadi? Dari sekolah. Mau kemana? Ke rumah Nina. Sudah Miss Anggun lingkari ya. Nah, setelah melingkari asal dan tujuannya, berarti cara yang kedua adalah kita mencari tahu arah mata anginnya dulu. Arah mata angin mana yang akan kita gunakan? Barat, utara, timur, atau selatan? Iya, barat ya. Ingat, dilihat aja arah mata anginnya. Sekolahnya ada di tengah-tengah. Mau ke rumah si Nina, berarti ke arah barat. Oke, paham ya? Sudah Miss Anggun beri tanda juga. Nah, setelah itu dari sekolah kita sudah mulai berjalan nih. Kita mau jalan. Berarti kita berada di Jalan Kenanga. Dari sekolah kita mau jalan melalui jalan apa? Di situ ada tanda panah ya. Kalian tinggal isi nanti, oke? Nah, dari Jalan Kenanga, posisinya kalian sudah ada di tanda panah itu. Kalian beloknya kemana? Belok ke arah kiri atau arah kanan? Sudah Miss Anggun beri tanda ya. Kalian perhatikan baik-baik tanda panahnya. Oke, di jalan apa tuh? Beloknya ke arah jalan apa? Sudah tertulis dengan jelas juga ya ke arah jalan apa? Nah, kalau sudah sampai, tinggal kita tentukan rumah Lani itu terletak tepat di samping apa? Di samping rumah siapa? Gimana? Sudah ya?
Kalian sudah tahu semuanya, sudah melihat dan memahami denah ini? Kalau sudah, coba kalian isi titik-titik ini, lalu kalian cukup screenshot aja, atau kalian mau tulis ulang di buku tulis juga it's okay. Lalu kalian foto ya dan kirim ke penugasan ini. Oke anak-anak, selamat belajar.